Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semua? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Rifai, silakan dipimpin doanya ya, Nak. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan wa ilman nafi'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu akan mengabsen nama kalian satu persatu. Siapa yang disebut namanya cukup bilang hadir ya. Mutia Putri. Hadir, Bu. Mirazak Diah Nasution. Hadir, Bu. Anissa Damayanti. Hadir, Bu. Nona Malasari. Hadir, Bu. Ahmad Rifai. Hadir, Bu. Azhari Munte. Mungkin jaringan ya. Samariana Sution. Hadir, Bu. Baik, sudah Ibu absen ya. Nah, anak-anak, hari ini mata pelajaran kita adalah sejarah kebudayaan Islam. Sebelum itu, Ibu minta kepada kalian untuk membuka buku SKI halaman 46. Sudah dibuka anak-anak bukunya? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, bisa kita lihat ya, materi kita hari ini berjudul Perkembangan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kata, khulafa dan rasyidin. Khulafa itu artinya adalah khalifah atau pemimpin. Kemudian rasyidin artinya bertindak lurus. Jadi pengertian dari Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bijaksana dan bersifat lurus. Nah, anak-anak, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari para sahabat Nabi. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Baik, anak-anak. Setelah ini, Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkenaan dengan materi kita. Mari kita sama-sama simak ya anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum sahabat, ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini, yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian.
Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dibimbing oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan dua negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya, Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatur Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut khalifah. Namun khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas Perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal, zakat Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku Nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menyatakan, mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi-nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal di seantero semenanjung Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan mengapa Khalid bin Walid terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini, karena memiliki pengalaman peperangan gurun dan mempunyai keahlian kavaleri. Benar saja, pasukan di bawah Panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab. Bahkan, Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Sampai di titik ini, Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam Perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar,
Al-Quran telah berhasil disatukan melalui saran Umar bin Khattab agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 634 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan, kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi contoh bagi khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Abu Bakar tidak menunjuk keturunan sebagai pewaris tahta kepemimpinan Madinah. Ia memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hayatnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Demikian sahabat video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, Baik anak-anak, dari video yang baru saja sama-sama kita lihat, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Baik, silahkan kepada Mira. Jadi apa usaha-usaha Khalifah Abu Bakar dalam memberantas kaum murtad dan kaum pembangkang ketika itu, Bu? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Nona nanya ya. Iya. Oke. Ayo nanya langsung. Siapa lagi kepada anak-anak yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nona. Apa saja prestasi pada masa Khalifah Abu Bakar pada masa kepemimpinannya, Bu? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Nah, di sini Ibu minta kepada kalian untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman yang kalian sampaikan tadi ya. Ibu beri waktu. Baik, Ibu persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, pertanyaan Mira dan Nona? Yang kedua, sikap berani Abu Bakar itu dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berani menghadapi tantangan baru, berani mengambil resiko, berani mengambil berani mencoba hal-hal baru, dan berani menghadapi resiko sebuah kegagalan. Selanjutnya, sosok dermawan Abu Bakar itu yang selalu menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Begitu juga kita, walaupun kita memiliki sedikit harta, usahakan kita bisa membaginya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah karakter jujur dari Abu Bakar. Nah, sampai-sampai beliau ini diberikan gelar As-Siddiq oleh Rasulullah. Dengan kejujuran, kita itu dapat menimbulkan kepercayaan bagi diri kita sendiri, juga bagi orang-orang sekitar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Apakah di sini ada yang mau menyimpulkan materi kita tentang perkembangan Islam di
di masa Khulafaur Rasyidin? Baiklah Bu, saya Mutia Putri. Super, gara-gara Mira. Astagfirullah. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 13 Hijriah. Bernama Abdullah bin Abi Kuhafah. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Tetapi setelah masuk Islam, namanya diganti Rasulullah SAW sehingga menjadi Abu Bakar. Gelar As-Siddiq diberikan padanya karena orang yang pertama mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Lalu ia pun diberi gelar As-Siddiq, orang yang percaya. Abu Bakar termasuk di antara orang yang paling awal memeluk Islam setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama pada tahun 632 Masehi. Demikian kesimpulan dari saya, Bu. Pada Mutia, bagus sekali. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian materi kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qaulas salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.